Ini bantahan saya Zulkarnain Al-Maduri atas kajian Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar dalam satu kajiannya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kalau di dalam Al-Quran ada sebuah pertanyaan dari umat dahulu kala, yas'alunaka andil qarnain. Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Lalu Allah membimbing Nabi Muhammad dengan ayatnya, Kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan mengisahkan Zulkarnain itu peringatan. Tapi ini bukan Zulkarnain yang di dalam Al-Quran ya. Namanya aja sama, Zulkarnain Al-Maduri. Tapi intinya juga tujuannya memberikan peringatan kepada siapapun yang berusaha menyelewengkan ajaran Islam, kepada siapapun yang memusuhi Allah, siapapun yang memusuhi nabinya, terutama ahlul bid'ah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu bantahan terhadap Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Ini juga bukan berarti saya lebih pandai dari beliau, tapi tidak salah kalau saya memberikan nasihat juga kepada beliau berkaitan dengan pembahasannya terkait dengan celana cingkrang. Ini menurut saya ucapan atau pembahasan yang disampaikan oleh Habib Hasan belum mencerminkan sebuah pembahasan yang benar, bahkan lebih cenderung fanatik buta saja. Apa yang disampaikan oleh beliau tidak mencerminkan pengertian yang sebenarnya dari para ulama. Kalau dibaca hadis itu dan dikaitkan misalnya dengan apa yang disampaikan, ini hadisnya saya juga bawa. Jadi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala ba'asa Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman biduhaibati fi adimin maqrut lam tuhassil min turabiha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mengirimkan sebatang emas yang belum dibersihkan dari tanah, masih bercampur tanah, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqassamaha baina arba'ati nafarun, baina Uyainah bin Badar wa Aqra bin Habis wa Zaidil Khail wa Rabi' imma Alqama wa imma Amir bin At-Tufail.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang, Uyain bin Badar, Aqra bin Habis, Zaid al-Khail, dan yang keempat adalah Alqamah atau Amir bin Tufail. Faqala rajulun min ashabi. Jadi ashabi ini masih sahabat Rasulullah ya. Siapa saja yang bertemu Rasulullah itu ashabi. Faqala rajulun min ashabihi. Seorang dari sahabat Nabi berkata, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Salah seorang sahabat itu tadi berkata, kami lebih berhak atas emas tersebut daripada orang-orang itu semua. Qalu fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ala ta'manuni wa ana amin man fis sama ya'tini khabarus sama sabbahan wa masa. Itu. Jadi perawi mengatakan, yaitu ketiga kabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana amin. Tidaklah kalian mempercayaiku padahal aku adalah orang yang dipercaya. Man fis sama ya'tini khabarus sama sabbahan wa masa. Zat yang ada di langit dan datang kepadaku kabar dari langit baik pagi ataupun petang. Nah, itu ya. Itu hadisnya. Jadi ada seorang protes dengan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya tadi. Di antara sahabatnya itu ternyata ada yang tidak bisa menerima pembagian Rasulullah. Bahkan di hadis dikatakan qala faqama rajulun ghair, yaitu ghairul ainain. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan mata cekung, ghairul ainain, yaitu musriful wajnatain, yaitu tulang pipinya cembung, nasirul jabhatain, nazizul jabhat, dainya menonjol, kasullahiyat, berjenggot tebal, makhluqur ra's, musammirul izar, dainya menonjol, berjenggot tebal, kepalanya gundul dan mengangkat kain sarungnya, berkata, yaitu berkata, ya Rasulullah ittaqillah, ya Rasulullah bertakwalah kepada Allah. Qala Rasulullah SAW, wailaka awailastu ahaq ahlil ardi ayattaqiyallah. Dia katakan, Nabi SAW bersabda, celaka kamu, bukankah aku adalah orang yang paling berhak untuk takut kepada Allah. Qala summa walla rajulun, lalu orang itu beranjak. Qala Khalid bin Walid, ya Rasulullah. Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, ala atadribu unukahu. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya. La'allahu ayyakuna yusalli. Dikatakan, oh dia masih sholat katanya. Faqala Khalid, wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Khalid berkata, berapa banyak orang yang salat akan tetapi perkataan lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni lam amar anna anak ba'an qulubin nas wala asqa butunahum. Berapa banyak orang yang sholat akan tetapi perkataan lisannya tidak sama, tidak sesuai dengan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati manusia, atau wala asuqa butunahum, dan tidak
mengoreksi perutnya gitu. Jadi Rasulullah itu menurut hadis ini hanya diutus menyampaikan dakwah, tidak mengoreksi hati manusia. Yang dia mau sholat, mau tidak, yang secara zahiri dilihat dia sholat, ya sudah, itu sudah jadi ukuran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Qala summa nadara ilaihi wa huwa muqfin faqala innahu yakhruju min di'di hada qaumun yatluna al-kitab hada qaumun yatluna kitaballahi wa radban la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-dini kama yamruku sama min ar-ramiyah wa adunnahu qala la in adraktuhum la aqtulannahum, yaitu qatlas Samud. Jadi ini hadisnya ya. Jadi perawi itu berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang itu ketika ia pergi. Faqala innahu yakhruju min di'di hadal qaum. Jadi akan keluar dari generasi kaum ini yatlunal kitab radban, orang yang fasih membaca kitab Allah. Kemudian la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melampaui tenggorokannya. Yamrukuna minad dini kama yamrukum sahma minar ramiyah. Mereka terlepas keluar dari agama seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ila akhir itu ya. Jadi itu hadis yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Hadisnya itu kalau dibuka di dalam bab lain itu berkaitan dengan sosok yang bernama Dzul Khuwaisirah. Nah, sosok bernama Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah namanya itu adalah seorang yang memprotes Rasulullah, tidak puas dengan cara Rasulullah, yaitu orang yang suka memprotes sunnah Rasulullah. Itu kan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah membagi-bagikan emas tadi yang masih berlumur tanah itu kan Rasulullah yang membagi-bagikan. Kita tahu bahwa Rasulullah yang membagi-bagikan. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut sunnah Nabi, berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang mau melanggar, namanya Dzul Khuwaisirah. Nah, orang yang melanggar ini orang yang ingin berbuat bid'ah, ingin mengendalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjalankan syariat Rasul. Jadi agar tidak menjalankan syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah. Namanya itu melanggar perintah Rasul. Akhirnya Dzul Khuwaisirah itu, yaitu tadi, diomelin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Khalid bin Walid ingin memangkas kepalanya itu, menebang kepalanya itu. Nah, kalau kita lihat tuh Dzul Khuwaisirah, kita bahas lagi itu berkaitan dengan pernyataannya Habib. Jadi dikatakan itu rajulun, yaitu ghairul ainain, yaitu rajulun yang matanya cekung, musriful wajnatain, pipinya kembung, nazizul jabhat, dainya menonjol, kasul lahyat, kemudian berjenggot tebal, makhlukur ra'si, berkepala gundul, dan kemudian musammirul izar, yaitu mengangkat kain sarungnya. Itu mengangkat kain sarungnya ya. Nah, kemudian Habib di sini menerjemahkan celana cingkrang. Naudzubillah min dzalik ini. Di sini letak kesalahannya Habib. Saya bahas dulu. Jadi musammirul hizar itu bukan celana cingkrang. Jadi yaitu kain yang al-izar. Al-izar itu adalah kain yang diangkat sarungnya, bukan celana cingkrang. Nah, tentunya orang ini membicarakan sosok orang itu.
Dan yang ngomong begitu bukan Rasulullah. Yang ngomong begitu adalah sahabat, yang perawi yang meriwayatkan hadis, bukan Rasulullah. Habib jangan mengada-ngada itu sabda Rasulullah, Habib. Jadi ini perkataan rawi yang mengatakan faqama rajulun ghairul ainain. Jadi bukan perkataan Nabi. Ini perkataan sahabat membicarakan seseorang yang tadi yang datang kepada Rasulullah dadakan, seperti goreng tahu dadakan itu, datang kepada Rasulullah tiba-tiba, yaitu tadi menyatakan Rasulullah tidak bisa berlaku adil, disuruh bertakwa dan sebagainya. Nah ini yang ngomong begitu, yang ngomong tentang ciri-cirinya ini bukan ciri-ciri ini. Orang itu si rawi menggambarkan sosok orang yang datang kepada Rasulullah tadi. Jadi gambarannya sosok, yaitu sahabat. Sahabat ini yang menjadi rawi. Perawi itu menceritakan bahwa yang datang itu, yaitu tadi bermata cekung, kemudian pipi kembung, ya, kemudian dikatakan itu apa namanya, jenggotnya lebat, kemudian rambutnya gundul, dan mengangkat sarung, bukan celana cingkrang. Nah, mengangkat karena apa? Justru kalau orang-orang mengangkat sarung itu perintah sunnah. Jadi Habib ini sebenarnya ikut kemana gitu. Mari kita bahas tentang musammir izar ini. Ini adalah mengangkat sarung, bukan celana cingkrang. Sekali lagi, bukan celana cingkrang. Kemudian musammirul izar ini, al-izar itu kain yang diangkat tadi, kain yang diangkat. Kalau di dalam pandangan hadis-hadis yang lain begini hukumnya, Habib. Ini juga nasihat kepada Habib agar Habib itu lebih banyak membaca. Nah itu menurut Habib bukan kebencian, itu kebencian, Habib, namanya, Habib. Jadi Habib tadi itu kebencian. Sekarang Habib juga saya nasihati agar lebih banyak membaca itu. Nggak apa-apa ya, Habib ya. Diingatkan kan nggak apa-apa, Habib. Nah itu. Jadi saya ingin berbicara berkaitan dengan apa namanya, yaitu tadi celana cingkrang, jadi celana cingkrang ya. Nah kalau kita lihat celana cingkrang begini, Beb. Pertama itu hadis dari Al-Ash'ad bin Sulaim. Habib perlu pelajari, dibuka, kalau perlu dicatat, Beb. Perlu dicatat. Sami'tu ammati tuhaddisu an ammaha qala baina ana amsi bil Madinah. Nanti saya tanggapi beberapa orang ini. Karena kayaknya itu ada lagi yang akan saya tanggapi, itu berkaitan dengan wajah Allah itu yang ngawur kayaknya orang bicara. Ini sekarang saya ingin menanggapi Habib dulu. Jadi ingin menanggapi Habib dulu. Bil Madinah. Jadi baina ana amsi bil Madinah ida an insanun khalfi yaqulu. Nah, ini, Beb. Tadi bisa muzammir izar. Irfa izaraka. Irfa izaraka. Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, irfa izaraka, angkat kainmu, fa innahu anqa, karena itu akan lebih bersih. Nah, fa idza huwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Katanya itu, sesungguhnya yang kukenakan ini tidak lebih hanyalah burda yang bergaris-garis hitam putih gitu, dan hitam putih. Qala amma laka fi aswad, jadi fil aswah, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan, uswah, ya uswah. Amma laka fi uswah, apa engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Fanadartu, lalu aku memandang, faida izarahu ila nisfi syaki. Jadi Habib ikut siapa? Ikut Rasul, ikut siapa Habib? Ikut siapa? Ikut kakek atau buyut Habib itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa? Faida izarahu ila nisfi saqaihi. Jadi dikatakan itu kemudian fanadartu, aku memandang, faida izarahu ila nisfi saqaihi, maka aku melihat sarung beliau ternyata ujung bawahnya pertengahan kedua betisnya. Itu kedua betisnya itu, sok lihat Nabi nih Beb, lihat Beb nih Beb. Jadi lihat Mukhtasar Sama'il Muhammadiyah, itu berbicara tentang akhlak Muhammadiyah. Akhlak Muhammadiyah nih, yang Muhammadiyah juga harus harus cingkrang. Halaman 69, halaman 69 Al-Maktabah Al-Islamiyah Amman Yordan, itu bisa dilihat. Lah, beliau katakan hadis ini sahih. Nya itu ya. Jadi itu kalau kita lihat. Kemudian dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang salah satu atau kedua betisnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza maudhi'ul izari." Ini tempatnya kain sampai di sini. Fa in abita fa asfala, fa in abita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Di sini letak ujung kain. Kalau engkau tidak suka, bisa lebih rendah lagi. Kalau tidak suka juga boleh lebih rendah lagi, kan. Akan tetapi tidak dibenarkan kau tersebut menutupi mata kaki. Nah, tuh Beb. Jadi boleh. Rasulullah itu setengah betis. Memang cingkrang banget gitu kalau Rasulullah. Apakah orang-orang yang mengatakan cingkrang itu dia benar-benar pengikut Rasulullah atau pembohong gitu? Ini Rasulullah cingkrang banget ya. Bagaimana dengan para Habib ini, ngikuti Rasulullah enggak ini? Ini perlu ini dilihat nih. Ditulis oleh di dalam ini Mukhtasar Sama'il Muhammadiyah juga. Jadi Mukhtasar ringkasan Sama'il Al-Muhammadiyah. Nah, itu perlu itu dilihat Beb, kitabnya Beb. Ikut siapa Beb sekarang? Jadi kalau kita lihat lagi, misalnya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 60:21. Nah, bisa itu menjadi perhatian kita ya. Bisa saya membawakan beberapa hadis lagi yang lebih banyak dari itu. Ya, tujuannya tidak lain supaya kita mengenal benar baju-baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa potongannya gitu. Nah, kemudian kalau kita itu menjulurkan kain min Ibni Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar. Ini Beb,
La yandurullaha ila man jarra saubah khayala. Jadi khayala, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Pakaiannya dalam keadaan sombong. Nah, dari Ibnu Umar ini Rasul, coba kalau kita lihat prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah memberikan contoh nih sampai di betis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi yajurru siyabahu minal khayala la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi itu masih banyak lagi hadis-hadis yang serupa itu tadi yang diriwayatkan di atas tuh, sebagaimana yang saya katakan dari Muslim, dari siapa itu banyak sekali ya. Kemudian kita bisa melihat misalnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Jadi Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak juga memperhatikan mereka. Wala yuzakkihim, dan juga akan membiarkan mereka dalam dosa. Walahum adzabun adim, dan bagi mereka itu adab yang alim, adabun alim, adab yang pedih. Yang pertama dikatakan khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah, mereka sangat celaka dan merugi. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dikatakan al-musbil wal mannan, mereka adalah orang yang isbal. Jadi orang yang isbal, menyebut orang isbal secara umum ini. Kalau tadi kalau diikuti sombong lebih parah lagi gitu ya. Orang yang suka mengungkit-ungkit, kemudian wal mannan, yaitu wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Itu ada 2 kelompok, al-musbil wal mannan, kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang berdagang misalnya, demi Allah saya ini modalnya cuman 100.000 dan saya jual itu 110.000, padahal belinya itu 90.000. Lah ini orang ini tidak akan dilihat Allah kelak dalam neraka ini. Kemudian yang kedua, yang lagi hadisnya itu, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar, yaitu kain yang berada di bawah kaki itu berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, izratul muslim ila nisfis sak wala haraj aw la junah fima bainahu wa bainal ka'bain makana asfala minal ka'bain fa huwa finnar man jarra izarahu bataran lam yandurillah ilai. Pakaian seorang muslim adalah hingga setengah betis, tidaklah mengapa jika diturunkan antara setengah betis dan 2 mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Dan apabila pakaian itu diseret dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Nah itu, jadi tetap batasnya itu pakaian ke bawah, yaitu di atas ka'bain, 2 mata kaki. Dan jika dilakukan secara sombong, Allah tidak akan memperhatikan. Itu ya, bisa dilihat tuh di Jami'us Shaghir itu, riwayat Abu Daud, bisa dilihat di Abu Daud, yaitu hadis ke 4095 itu, bisa itu dilihat di situ.
Nah, jadi itulah yang perlu kita perhatikan, Beb. Ini untuk Habib. Bedakan dengan cerita tadi rawi berkaitan, itu kan seorang rawi mengangkat sosok Dzul Khuwaisirah, bukan Rasulullah. Habib salah. Kalau dikatakan itu Rasulullah, itu salah Habib tuh. Berarti Habib mengada-ngada itu. Jadi yang mengatakan itu adalah rawi. Perawi mengatakan. Yang dikatakan matanya cekung, pipinya kembung, janggutnya lebat. Rasulullah janggutnya lebat kok. Coba Habib lihat tuh. Hadis baca di Sama'ilil Muhammadiyah, jenggot Rasulullah seperti apa gitu. Itu apakah Habib tidak sama saja dengan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuh. Jadi itu yang dimaksud, bukan mereka yang pakai celana cingkrang. Yaitu tadi rawi membicarakan sosok orang yang cekung tadi. Tidaklah kemudian semua orang yang cekung, yang kembung, yang berjenggot seperti itu. Bahkan bertentangan dengan hadis Nabi yang mewajibkan mengangkat kainnya dari di atas mata kaki. Disinilah letaknya kesalahan Habib di dalam memahamkan agama. Itu bisa-bisa umatnya tidak benar semua, Habib, kalau kemudian itu diikuti oleh umatnya. Sebaiknya Habib rinci dengan baik itu. Jadi may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Jadi faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jadi wa in tuti'uhu tahtadu. Siapa dan jika kamu taat kepadanya, tahtadu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidaklah seorang rasul itu hanya menyampaikan saja. Jadi itu. Kemudian fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku yang lurus. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan gigi gerhammu. Nah itu ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apa yang dimaksud dengan perkataan Habib itu bahwa celana cingkrang sabda Rasulullah itu salah total gitu. Jadi Habib itu terkesan memanipulasi pengertian yang datang dari hadis tersebut sehingga menyamakan perkataan rawi dengan perkataan Rasulullah. Dan itu tadi orang yang datang kepadanya, orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Dzul Khuwaisirah, pelaku bid'ah. Biasanya ini ditujukan kepada orang yang tidak puas dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan sunnah masih dibuat berbagai macam bid'ah. Nah itu yang salah. Coba bagaimana kalau saya memahamkan seperti ini? Di sini jelas sekali. Jadi saya khruju min di hadzal qaum. Nah itu coba perhatikan lagi itu. Ada beberapa hadis. Ahdatsu asnan wa sufahaul ahlam. Akan muncul dari generasi ini adalah yaitu orang-orang yang usia-usianya muda gitu. Usia-usianya muda. Tapi mereka pelupa. Pelupa. Dia tidak ingat dengan gampang lupa. Jadi ada cirinya itu menurut Rasulullah, gampang lupa. Membaca Al-Quran tapi gampang lupa. Nah kemudian dikatakan di situ, yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Coba berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, berapa banyak yang membaca sunnah Nabi, tapi pada akhirnya melakukan bid'ah. Itulah yang dikatakan
la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokannya. Itu dari saya. Jadi ahlul bid'ah ini orang yang tidak mau menjalankan apa yang dibaca dari Rasulullah, tidak mau taat kepada Rasulullah. Sudah jelas dari Rasulullah, masih dibantah dengan akalnya gitu. Karena akalnya dianggap baik, melebihi Rasulullah gitu. Bahkan akalnya diposisikan lebih dari Nabi. Seolah-olah akalnya lebih baik dari Nabi. Akalnya dibuat kitab, akalnya dibuat karya. Akalnya itu dibuat sebagai pedoman. Akalnya itu dibuat sebagai lensa petunjuk kepada orang lain. Itu yang bisa menyesatkan. Jadi kalau tadi itu sampai di istilahnya muzammirul izar, diartikan celana cingkrang, ya salah banget itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Ini urun rembuk be, nggak usah marah kita, bisa dibahas. Itu saja dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.